Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Anissa Nur Istimastika, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025, bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 251053600239. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka ujian kinerja dengan materi kelas 8 di Sekolah SMPN 13 Tulang Bawang Barat, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Baik, untuk mengawali pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Belum belajar, berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik, alhamdulillah. Ada yang sakit? Sudah, alhamdulillah ya. Sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Abel Yuli Dasari, Andika Pratama, Angelica Ananda, alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Silakan berdiri semuanya. Halo, halo Bandung, ibu kota keriangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, silahkan duduk kembali. Ibu akan mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat ya. Jadi ketika Ibu menjelaskan, silahkan kalian mendengarkan dengan fokus. Dan ketika berdiskusi harus saling bekerja sama, aktif dan teliti. Baik, paham ya? Paham. Oke, kayaknya nggak semangat banget ya. Kita breaking terlebih dahulu ya. Dengan tepuk semangat, oke? Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk materi hari ini, masih ada yang ingat apa materi kita sebelumnya? Alam Indonesia. Iya betul, keragaman alam Indonesia. Apa saja contohnya, Nak? Seperti hutan-hujan tropis, sabana, dan bentang alam seperti pegunungan berapi, dataran tinggi, dan ribuan pulau. Iya betul, tentang keragaman alam Indonesia. Kita kasih tepuk tangan dulu. Jadi masih ingat ya? Masih ingat ya? Bisa kita lanjut? Bisa, oke. Di sini
Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, satu, untuk memahami potensi sumber daya alam Indonesia. Dua, menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Tiga, mengidentifikasi contoh pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Baik, di sini Ibu mempunyai pertanyaan tematik ya. Silakan yang bisa menjawab. Satu, menurut kalian apa saja sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan kalian, baik di rumah ataupun di sekolah? Ada yang bisa menjawab? Apa? Ada air, tanah, udara, dan tumbuhan. Oke, ada air, tanah, dan tumbuhan. Bagaimana menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, contohnya air untuk diminum langsung, digunakan untuk memasak, mandi, dan mencuci. Dapat juga digunakan untuk Mengairi. tanaman. Iya betul. Jadi ada air, ada tanah ya. Dan ada apa lagi? Ada tumbuhan. Yang ketiga, bagaimana jika sumber daya alam yang digunakan secara berlebihan atau tidak bijak? Bagaimana jika sumber daya alam kita tidak digunakan secara baik-baik? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu, Iya, silahkan. dapat mengakibatkan bencana alam, hilangnya hutan dan lahan yang dapat menyebabkan banjir dan longsor. Iya betul. Jadi kita harus memanfaatkan sumber daya alam secara baik ya. Selanjutnya, Ibu mempunyai video ya. Mari kita simak bersama-sama. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, memiliki berbagai potensi seperti hasil tambang, hasil hutan, tanah yang subur, serta keanekaragaman hayati yang melimpah. Namun, kekayaan ini tidak akan memberikan manfaat maksimal jika tidak dikelola dengan bijak dan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam yang tepat dapat menunjang pembangunan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam terbagi ke dalam beberapa bidang. Di antaranya adalah 1. Hasil pertanian. Pertanian memanfaatkan sumber daya alam berupa tanah, air, dan matahari untuk menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri. Tanah digunakan untuk menanam tanaman seperti padi, jagung, sayur, buah, dan lain-lain. Sedangkan air digunakan untuk mengairi sawah sebagai bentuk irigasi. Dan matahari dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman yang telah ditanam sebagai bentuk hasil pertanian itu sendiri. Yang kedua adalah bidang perikanan. Di bidang perikanan, sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah berupa perairan, seperti laut, sungai, dan danau. Bidang perikanan ini dibedakan menjadi dua jenis, yakni perikanan laut dan perikanan air tawar. Perikanan laut memanfaatkan ikan laut seperti ikan tuna dan udang. Sedangkan perikanan air tawar memanfaatkan ikan dari kolam, sungai, atau danau seperti lele, nila, dan gurami. Yang ketiga adalah bidang kehutanan. Bidang kehutanan ini memanfaatkan hutan dan segala isinya, seperti kayu, rotan, bambu, dan tumbuhan yang mungkin bisa menjadi obat-obatan. Kayu biasanya dimanfaatkan untuk membuat bahan bangunan, perabotan, dan juga kertas. Yang keempat adalah hasil tambang atau pertambangan. Pertambangan memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti logam, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Contoh pemanfaatannya mungkin seperti penambangan batu bara yang digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik, serta eksplorasi minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan. Oke, baik. Setelah kita menyaksikan video tersebut
menyampaikan tentang apa? Tentang sumber daya alam. Lebih tepatnya pemanfaatan sumber daya alam. Tentang pemanfaatan sumber daya alam. Nah, di sini Ibu mempunyai materi ya. Silakan kita simak ke depan. Mengapa sumber daya alam sangat penting bagi kehidupan manusia? Ada yang bisa menjawab? Karena sumber daya alam sangat penting bagi kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, dan tempat tinggal. Bagaimana potensi sumber daya alam Indonesia? Jadi, sumber daya alam Indonesia merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, segala sesuatu yang berasal dari alam, baik di permukaan bumi atau di sekitarnya, dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk memenuhi kebutuhan kita ya. Di sini potensi sumber daya alam ini mencakup hal yang ada di udara, daratan, perairan, dan berdasarkan kelestariannya. Selanjutnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua kategori ya. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat secara pulih cepat dan tersedia terus-menerus jika dimanfaatkan dengan bijak dan tidak berlebihan. Artinya, untuk menjaga sumber daya alam yang dapat diperbarui, diperlukan pengelolaan yang baik, ya, agar tetap tersedia dan tidak mengalami kerusakan. Yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang terbatas dan sulit diganti setelah habis, karena pembentukannya memerlukan waktu yang lama. Jadi penggunaan sumber daya alam ini harus dilakukan secara bijak dan berkelanjutan, sehingga terjaga untuk masa depan kita ya. Selanjutnya ada contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui ya. Di situ contohnya udara. Yang kedua ada air. Yang ketiga ada matahari. Yang keempat ada tumbuhan. Dan yang kelima ada hewan. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya. Di sini ada 4. Ada minyak bumi, selanjutnya ada batu bara, ada gas bumi, dan ada emas. Potensi sumber daya alam di Indonesia, ada 3 macam ya. Ada sumber daya alam hutan, sumber daya alam kemaritiman, dan sumber daya alam tambang. Dan masing-masing mempunyai potensi ya. Berdasarkan data kemaritiman, lingkungan, dan kehutanan, Indonesia mengalokasikan 63% atau seluas 120,6 juta hektar daratan sebagai kawasan hutan. Contohnya seperti hutan produksi. Hutan produksi menghasilkan bahan baku produksi. Fungsi utamanya adalah menghasilkan kayu, baik kayu jati, kayu apa lagi? Apa yang kalian paham? Iya, menghasilkan rotan, menghasilkan apa lagi? Getah, ya, menghasilkan madu, ya. Yang kedua ada hutan lindung.
hutan lindung, sistem daya dukung lingkungan hidup, fungsi utamanya adalah mencegah longsor, erosi, dan mengurangi pemanasan global. Yang ketiga ada hutan konservasi. Fungsi utamanya apa? Fungsi utamanya adalah pelestarian tumbuhan dan satwa, melindungi flora dan fauna, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi masing-masing mempunyai fungsi utamanya ya. Yang ketiga ada sumber daya alam kemaritiman. Laut Indonesia menyimpan 37% spesies sumber daya alam hayati dunia, 17,95% terumbu karang dunia, 30% hutan bakau dan padang lamun. Berikut potensi sumber daya alam kemaritiman Indonesia. Yang pertama ada perikanan tradisional dan modern. Yang kedua, ada energi gelombang pasang surut, arus laut dan panas laut. Wisata bahari, pemancingan, berenang dan menyelam. Jadi sumber daya alam kemaritiman, paham ya? Oke. Selanjutnya, sumber daya alam tambang. Pasti sering sekali ya kalian mendengarkan sumber daya alam tambang. Yang sering kalian dengar adalah sumber daya alam tambang. Berdasarkan Undang-Undang tentang Pertambangan, barang tambang di Indonesia terdiri dari 3 golongan. Yang pertama golongan A, yang ketiga golongan B, dan yang ketiga golongan C. Golongan A apa saja di situ? Batu dan minyak bumi untuk pertahanan dan keamanan negara. Golongan A adalah strategis untuk keamanan dan ketahanan negara. Yang kedua ada golongan B, vital untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Contohnya apa saja? Tembaga. Yang ketiga ada golongan C, industri. Untuk industri ini tidak langsung memenuhi kehidupan masyarakat ya. Contohnya apa? Pasir dan kapur. Meningkat, memerlukan sumber daya alam yang lebih banyak. Dan terjadilah kerusakan lingkungan, pencemaran ya, jika tidak digunakan secara bijaksana. Baik, di sini Ibu ada latihan nih. Sumber daya alam yang dapat diperbarui di Indonesia adalah, ayo coba ingat-ingat apa? Apa? Benar, betul, panas bumi ya. Yang kedua lagi, satu lagi. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara berkelanjutan. Salah satunya prinsip dalam pemanfaatan berkelanjutan adalah apa ini? C. Iya betul. Penggunaan kembali dan daur ulang ya. Tahu kan daur ulang? Iya, itu salah satu upaya untuk melestarikan lingkungan ya, pemanfaatan sumber daya alam. Baik, ya dari materi yang Ibu tampilkan ada pertanyaan? Tidak? Oke. Kalau sudah paham, Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok ya. Nah, di sini dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 yang sebelah mana? Sebelah sini ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik ya. Silahkan kalian kerja. Ada petunjuk soalnya, silahkan diisi secara teliti.
Silahkan kalau dari kelompok mana dulu? Dari kelompok satu dulu. Sudah belum kelompok satu? Sudah ya, oke. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok satu. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator, yaitu Muhammad Rabi Ayan, dan di samping saya sebagai pembaca. Elsa Oktaviani. Saya Nauli Retnasari. Pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam air. Pemanfaatan dalam kehidupan untuk minum, memasak, mandi, dan mencuci. Serta sebagai sumber energi listrik tenaga air dan bahan baku dalam proses industri. Ikan. Menghasilkan kayu yang bisa diolah menjadi bahan bangunan, furnitur, kertas, menghasilkan rotan, obat-obatan tradisional, dan produk hutan lainnya, menjadi tempat tinggal bagi berbagai satwa, dan menjadi sumber oksigen bagi tumbuhan dan kehidupan manusia. Minyak bumi diolah menjadi bahan bakar utama untuk kendaraan seperti bensin, solar, aftur, mesin industri, dan pesawat terbang. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar utama dalam pembangkit listrik. Tanah, pertanian sebagai media tanam untuk produksi pangan. Pasir digunakan sebagai bahan untuk membuat beton dan semen. Sekian. Apakah ada yang bertanya? Baik, dari kelompok 1 ada yang mau menanyakan? Saya. Ada yang bertanya? Baik, silahkan dari kelompok 3. Apa saja produk yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi? Produk yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi yaitu bahan bakar, solar, minyak tanah, dan solar, dan semuanya bermanfaat untuk kehidupan manusia sehari-hari. Iya, baik. Tadi pertanyaannya apa? Apa saja produk yang dihasilkan dari pengelolaan minyak bumi? Tadi ada bensin, solar, dan aftur. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada lagi? Enggak? Oke, baik. Kelompok kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Dilanjutkan oleh kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Agatamukti sebagai moderator, dan di samping kanan saya sebagai pembaca, Zaneta Medika Sivana. Dan saya Andika Pratama. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan menunjang kesejahteraan hidupnya. SDA, sumber daya alam mencakup segala material hayati, makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan, maupun non-hayati, benda mati seperti air, tanah, dan mineral yang ditemukan di darat maupun perairan. Sebutkan 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yaitu adalah air, tumbuhan, dan matahari dan hewan. Setelah itu, apa perbedaan antara sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui? Yaitu adalah perbedaan utama terletak pada kemampuan generasi. Sumber daya alam yang dapat diperbarui bisa pulih dengan cepat, seperti matahari, air, dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam yang dapat
yang tidak dapat diperbarui akan habis jika digunakan terus-menerus, karena proses pembentukannya memakan waktu yang sangat lama, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Oke, baik. Dari kelompok yang lain ada pertanyaan untuk kelompok. Oke, silakan kelompok 3. Mengapa tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui? Oke, mengapa tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui? Kenapa? Silakan dijawab. Karena hewan dapat berkembang biak, sedangkan tumbuhan dapat tumbuh kembali. Oh iya, betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sampai di sini ada yang belum paham? Tidak. Oke. Ibu akan mencoba memberikan kuis ya untuk kalian. Jadi kalian maju satu persatu. Silahkan siapa saja yang mau maju ya. Nanti silahkan kalian touch screen di papan tulis ya. Silahkan kalian sentuh saja, oke? Oke. Dari siapa dulu yang pertama? Ayo, tidak apa-apa, salah satu dari yang kalian. Mana? Yang mana yang air? Kayaknya kurang sentuhannya. Coba disentuh lagi. Oke, betul. Iya. Selanjutnya. Silakan kalian isi refleks sendiri-sendiri, mandiri ya. Silahkan kalian isi sendiri-sendiri, individu. Nanti kalian kumpulkan kembali kepada ibu. Kita akan menyimpulkan pelajaran hari ini ya. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini adalah pemanfaatan sumber daya alam adalah cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dari segala sesuatu yang tersedia di alam, seperti apa? Pangan, seperti energi, dan bahan baku industri. Jadi pemanfaatan sumber daya alam itu harus dilakukan secara bijak ya dan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan hayati dan memastikan kesejahteraan generasi mendatang. Generasi saat ini dan mendatang. Selanjutnya adalah sumber daya manusia ya. Untuk pertemuan selanjutnya. Baik, cukup untuk pelajaran hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan bersiap-siap. Sebelum berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum ibu tutup pelajaran hari ini, ibu akan menyampaikan suatu pesan motivasi ya. Jika kau merasa kecewa, jika kau mendapatkan kaktus yang berduri dan ular yang berbulu, kelak kaktus itu akan memulai berbunga. Dan ulat itu akan berubah menjadi kupu-kupu cantik. Bersabarlah nak, tidak ada sesuatu yang sia-sia. Kelak kalian pasti akan sukses di bidang kalian masing-masing. Sayangilah kedua orang tua dimanapun kalian berada ya. Tanpa mereka kita tidak bisa meraih apapun ya. Tanpa mereka kita tidak akan menjadi siapa-siapa ya. Tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam berproses ya. Jangan pernah melupakan doa seorang
Ibu. Jangan pernah melupakan usaha seorang ayah. Cukup sekian dari Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, silakan.